Pedagang Besar Farmasi atau PBF merupakan suatu badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obat dan atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap PBF dapat mendirikan PBF cabang. PBF cabang adalah cabang PBF yang telah memiliki pengakuan untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, serta penyaluran obat dan atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut merupakan beberapa regulasi yang mengatur mengenai pedagang besar farmasi di Indonesia. Setiap PBF dan PBF cabang harus memiliki apoteker penanggung jawab, di mana apoteker penanggung jawab ini bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ketentuan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obat dan atau bahan obat. Apoteker penanggung jawab dilarang merangkap jabatan sebagai direksi atau pengurus PBF atau PBF cabang. Dalam hal perizinan, suatu pedagang besar farmasi atau PBF harus memiliki izin dari Direktur Jenderal. Sementara untuk PBF cabang, wajib memiliki pengakuan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di wilayah PBF cabang tersebut berada. Berikut merupakan alur permohonan izin PBF. Yang pertama adalah pembuatan hak akses, di mana dalam proses ini outputnya adalah berupa hak akses. Kemudian yang kedua adalah pengurusan perizinan berusaha, di mana setelah ini PBF akan mendapatkan nomor izin berusaha. Kemudian untuk yang ketiga adalah pemenuhan persyaratan, di mana setelah memenuhi persyaratan ini PBF akan mendapatkan izin untuk mengoperasikan PBF tersebut. Berikut merupakan persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh PBF pusat. Dan berikut merupakan persyaratan khusus yang juga harus dipenuhi oleh PBF. Dan berikut merupakan persyaratan yang juga wajib dipenuhi oleh PBF ataupun PBF cabang. Permohonan izin tersebut kemudian ditujukan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Badan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Balai POM. Permohonan izin ini harus ditandatangani oleh Direktur atau Ketua dari PBF dan juga apoteker penanggung jawab dari PBF tersebut. Selain itu juga harus melengkapi kelengkapan administratif sebagai berikut. Masa berlaku izin PBF adalah selama 5 tahun, yang mana izin PBF ini dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. Izin PBF dinyatakan tidak berlaku apabila masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang, dikenai sanksi berupa penghentian sementara kegiatan atau izin PBF tersebut dicabut. Dalam hal pengadaan, PBF pusat dan PBF cabang hanya dapat mengadakan obat atau bahan obat yang memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Terdapat dua sumber pengadaan PBF. Yang pertama adalah dari PBF lain, ataupun bisa juga dari industri farmasi langsung. Industri farmasi tersebut dapat berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Adapun barang yang dapat disalurkan dari industri farmasi melalui PBF adalah produk jadi ataupun dalam bentuk bahan baku.
Untuk sumber pengadaan PBF cabang, yaitu adalah melalui PBF pusat ataupun dari PBF cabang lain yang ditunjuk oleh PBF pusat. Selanjutnya mengenai penyaluran. Penyaluran obat dilakukan berdasarkan surat pesanan dengan tanda tangan yang diberikan oleh apoteker pemegang SIA atau apoteker penanggung jawab atau tenaga teknis kefarmasian penanggung jawab. Penyaluran bahan obat dilakukan kepada instalasi farmasi rumah sakit, PBF dan PBF cabang lain, lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, dan juga apotek. Apa saja hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika penyaluran, yakni antara lain menjual obat atau bahan obat secara ecer, menerima dan melayani resep dokter, menyalurkan obat keras kepada toko obat. Kemudian mengenai narkotika dan psikotropika, untuk pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran narkotika wajib memiliki izin khusus. Kemudian, penyaluran narkotika dan psikotropika wajib menyampaikan laporan bulanan, dan setiap PBF dan cabangnya wajib menyampaikan laporan kegiatan setiap 3 bulan sekali, meliputi kegiatan penerimaan dan penyaluran obat.